Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Pania yang bertugas di sini. Boleh saya tahu nama Ibu? Grace, Ibu Grace. Oh iya, baiklah, benar dengan Ibu Grace ya, Bu. Sesuai dengan data yang saya terima di sini, bahwa Ibu Grace ini mengonsumsi obat anti hipertensi. Apakah benar, Bu? Iya betul Ibu. Kem- Kemarin tekanan darah saya tinggi sih Bu. 160/100 deh perasaan. Wah, tinggi ya, Bu. Benar ya, Bu. Data di sini juga tekanan darah Ibu 160/100. Itu termasuk ke dalam golongan hipertensi, Bu, atau golongan tekanan darah tinggi. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi atau memberikan penjelasan kepada Ibu mengenai obat anti hipertensi. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya bersedia. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya, Bu. Sebelumnya di sini saya ada poster. Nah, Bu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anti hipertensi. Jadi, anti hipertensi itu adalah golongan obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, terapi tersebut itu bertujuan untuk mencegah komplikasi tekanan darah tinggi seperti terjadinya stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dan infark miokard. Nah, Bu, jadi golongan obat anti hipertensi itu dibagi lagi menjadi 5. Yang dimana yang pertama itu ada golongan diuretik tipe thiazid. Di sini ada contoh obatnya ya, Bu. Nah, golongan yang kedua itu ada golongan penghambat kalsium channel blocker, dimana di sini ada contoh obatnya dapat berupa amlodipin, nifedipin. Bisa Ibu lihat di posternya ya, Bu. Iya. Kemudian golongan yang ketiga itu ada golongan ACE inhibitor, di mana contoh obatnya ada kapropil, posinopril. Di sini ada juga ya, Bu, contoh-contoh obatnya. Nah, kemudian golongan yang keempat itu ada golongan antagonis reseptor angiotensin, di mana contoh obatnya ada asilsartan, kondensartan. Ini ada juga ya, Bu. Kemudian golongan yang terakhir itu ada golongan beta blocker, Bu, di mana contoh obatnya ada propranolol, atenolol ya, Bu. Nah, dari kelima golongan obat ini, Ibu minum obat yang mana, Bu? Bisa Ibu sebutkan? Saya sih minumnya obat amlodipin sih Bu. Oh, jadi obat yang Ibu minum itu termasuk ke dalam golongan obat kalsium channel blocker ya, Bu, atau antagonis kalsium. Nah, di mana obat amlodipin tersebut bekerja dengan cara melemaskan otot pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah akan melebar, darah dapat mengalir dengan lebih lancar, dan tekanan darah Ibu dapat menurun. Nah, Ibu biasanya minum obat amlodipin ini pada pagi hari atau sore hari, Bu? Malam hari sih biasanya Bu. Tapi kalau misalkan nggak ada gejala sih biasanya saya nggak minum obat itu sih. Kalau misalkan lagi pusing aja atau lagi tekanan darah tinggi baru diminum. Jadi Ibu minum obat itu sewaktu-waktu ya, Bu? Kalau nggak pusing nggak? Kalau nggak ada tanda-tanda gejala darah tinggi sih nggak saya minum lagi. Jadi, Bu, bagusnya minum obat amlodipin itu di pagi hari dan diminum secara teratur. Bukan saat Ibu lagi pusing Ibu minum, tidak. Walaupun Ibu tidak pusing, Ibu tetap minum secara teratur dan lebih baik dikonsumsi di pagi hari. Jadi untuk besok Ibu bisa meminum obat amlodipin di pagi hari ya, Bu. Ibu minum obat amlodipin berapa hari satu kali? Satu sih. Ya, minum obat amlodipin itu 1 kali 1 hari. Bagusnya di pagi hari ya, Bu, dengan minum obat secara teratur. Sekarang boleh Ibu ulang apa yang saya omongkan tadi, Bu? Obat amlodipin Iya. itu diminumnya 1 kali sehari. Iya. Baiknya diminum di pagi hari dan minumnya itu harus teratur. Ya, benar ya, Bu. Baiklah, Ibu, sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Ini Bu, kalau misalkan minum obat amlodipin itu baiknya diminum sebelum atau sesudah makan sih Bu? Baiklah, Bu. Kalau obat amlodipin tersebut bisa diminum sesudah atau sebelum makan, jadi sama aja, Bu. Kemudian kalau Ibu meminum obat, Ibu terasa mengantuk, pusing, lelah, sakit perut, itu hal yang biasa ya, Bu. Nggak usah Ibu khawatirkan. Nah, sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup, udah jelas. Baiklah, Bu, pertemuan kita sampai di sini ya, Bu. Kalau Ibu butuh saya, bisa Ibu hubungi saya ya, Bu.